Halo, balik lagi di Bukayu. Bukayu. Iya, nama programnya Bukayu. Bukayu. Nama acaranya Bukayu. Di mana kita akan makan, menemani kalian yang sedang berbuka. Tadi kita udah buka duluan di bawah. Udah kenyang. Tapi masih kurang karena main ini makan besar. makan besarnya belum. Tadi cuma seperempat korma. Iya. Wadaw. Nah, seperti biasa udah ada tamu gue di sini. Gue kenalin dulu orangnya, Ferdi Rifa Hamzah. Dokter mata. Dokter mata. Mata kaki? Enggak. Mata pencaharian. Dokter mata kaki itu kayak gitu. Nggak tahu, cuma ngecek doang gitu ya. Cuma segitu doang. Ferdi Rifa Hamzah. Panggilannya Rifa. Rifa ini dokter. Mungkin kalian yang suka baca bukunya judulnya Catatan dodol calon dokter. Cado-Cado. Cado-cado. Udah jadi film juga. Udah jadi film juga. Terus? Tahun lalu. Tahun lalu. Dan sekarang lagi ngapain? Sekarang lagi nulis novel baru. Sambil- rilis tahun ini. Sambil praktek ya? Sambil praktek. Di Di JC Eye Hospital. Jakarta. Namanya udah JSC sekarang. Sambil ngobrol-ngobrol soal mata, ya kan banyak mitos dan fakta soal mata di masyarakat. Sambil itu, supaya ada hubungannya sama mata, kita akan makan lobster. Oke. Hubungannya? Nggak tahu gue lobster sama Lobster mata ada apa. matanya. Oh, lobster ada matanya. Oh, itu hubungannya Iya, ya. itu hubungannya. Bagus. Kalau enggak, kita cari binatang yang nggak ada matanya. Oke. Seperti apa ya? Ubur-ubur. Oke. Buru-buru ya. 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 Mari. Woi. Waduh, ini lobster 500 gram. Ya Allah ya Robi. Baunya Obat kolesterol ada aja. nggak? Maklumlah sudah Udah tua uzur ya? ya. Sudah tua. Tadi udah cuci tangan. Iya. Lo udah cuci tangan? Udah belum? dong. Udah. Oh. Kita lebih enak nikmat makan pakai tangan seperti Iya. biasanya. Ini ada sambal matahnya. Wah, Jadi ini sambal mata menarik favorit banget. gue nih. Kita makan lobster yang biasanya kan dari Amerika kan. Tapi makannya pakai sambal khas Indonesia, itu sambal mata. Makanya minumnya langsung 3 ini ya. Yoi. Takut kepedesan. Kepedesan. Nah, lobster ini orang pada mikir mahal, padahal dulunya ini yang paling murah karena sampai tahanan di penjara aja dikasih makan lobster. Oh ya? Saking berlimpahnya pas di Amerika dulu. Tapi sekarang jadi kayak sok-sok makanan mewah gitu. Mari sambil makan. Mari ya. kita makan. Widih, ini dagingnya Pak. Ya Allah. Lihat itu dagingnya. Apa ini? Oh, ini. Oh, piringnya buat buang kulit. Buang kulit. Oke. Ini piring buat. Wih, gila. Waduh. Aku coba dulu ya. Pusing-pusing deh. Pakai ini sambal mata Iya. ini. Cak. Nggak pakai nasi dulu gue. Mantap. Gila. Enak banget. Oke ya. Gila enak banget. Terus lupa kita. Lupa mau ngomong. Udah baca bismillah tadi ya dalam hati? Oh, udah dong. Udah ya? Udah. Oke. Tiap hari. Tiap hari. Jadi mau cerita apa nih tentang mata nih? Mitos dan fakta soal mata. Bener nggak katanya kalau mata kita sakit, kita harus tetesin pakai daun-daunan apalah itu? Nah, itu apa sih? Aduh, itu Yang lo sering denger tuh apa sih? Pakai daun apa itu paling sering tuh di sosial media gue ya. Gimana tuh? Sering banget yang nanya kalau misalnya sakit mata apa gitu ya, ditetesin pakai rebusan air sirih. Lebusan air sirih yang biasa Air- buat dimakan sama Iya. nenek-nenek itu. Air sirih, Dari mulut neneknya diginiin. daun bawang, Terus daun pintu, nggak tahu deh, pokoknya banyak banget daun-daunan, bunga, taruh sini. Rebusan air daun pintu. planking gini dia, gini ya. Jadi itu salah banget gitu. Karena apa? Kalau dari daun-daunan itu banyak jamur. Oh, justru daun-daun itu ada jamur. Banyak daun jamur. Jadi kalau misalnya lu masukin air daun itu ke mata, lu selamat datang jamur masuk ke dalam mata. Terus jamurnya bisa tumbuh. Bisa. Kalau misalnya kornea lu ada luka gitu ya, itu jamurnya bisa tumbuh. di Kornea dalam. itu apa? Kornea lapisan. Kornea lapisan terdepan di mata itu yang transparan, ya. Lu kan udah dilasik kan? Nah, itu kornea itu yang ditipisin. Jadi itu yang luka akhirnya tumbuh jamur dan itu bisa kebutaan permanen. Banyak banget sudah korbannya. Banyak banget. Serem banget. Ada yang datang ke klinik lo terus bilang, ini saya ditetesin daun kok jadi buram atau ada? Banyak waktu gue lagi masih di RSCM gitu ya, itu lebih banyak lagi karena mungkin pengetahuan pasien-pasien yang mungkin Masih kurang. masih kurang gitu. Jadi mereka tuh pakai daun apa, bahkan ada yang pakai air pipis lagi. Yang bener aja. sorry ya, lagi makan ya, Gak tapi nggak pakai apa-apa. air pipis. Jadi males. Gak ngerti gimana maksudnya gimana? Iya, jadi- gimana caranya dia mengencingi mata sendiri? Maksudnya
Gimana? Nggak Dalam tahu. posisi seperti apa dia bisa? Mungkin pakai selang gitu langsung gini. Tahu. Gue juga heran, banyak banget yang bilang mata saya bengkak gitu. Ini pasti karena dikencingi kecoa katanya gitu. Oh, ada juga yang bilang gitu. Mata mana nih? Mata kanan. Oh, berarti itu kecoanya laki-laki, gue bilang. Kenapa? Iya, mata kanan laki-laki, yang mata kiri toilet perempuan. Gue kira begitu. Tapi gue bilang gitu pasiennya, hah gitu ya. Tapi ya sebenarnya Dit ya, itu karena matanya mungkin lagi sakit, konjungtivitis. Radang selaput mata. Itu ya, yang merah banget itu belekan. Iya, itu ya? belekan radang selaput mata. Nah, radang selaput mata ini juga banyak yang ngirain nularnya itu dari mata pandangan gitu. Jadi kalau lu misalnya lagi lihat orang Oh, itu mitos berikutnya. Apakah penyakit mata, terutama kalau lagi konjungtivitis yang merah dan belekan itu bisa nular lewat bertatapan? Nah, lewat bertatapan. Bisa nggak? Ya, sebenarnya gini, konjungtivitis itu nularnya, misalnya gue konjungtivitis nih, Iya. radang selaput mata, belekan istilah orang awamnya. Gue kucek-kucek mata, belekan gue ini, terus gue salaman sama lo. Lu terus megang mata lo gitu, karena lu kucek mata. Udah, selamat datang kuman ke dalam mata lo. Jadi bukan tatapan Enggak, itu tapi kuman dari itu jatuh cinta dia namanya. Atau minta, utang lu belum bayar deh gitu, tapi nggak berani ngomong gitu. Kalau misalnya gue konjungtivitis, gue ketemu orang, terus mata gue tempelin ke mata dia. Buat apa nih? Nular nggak? Tapi nular nggak? Oh, orang mau biasa cipika-cipiki, ini cipimat cipimit gitu. Cipika cium mata kiri, cium mata kanan gitu. Tapi nular dong. Iya, betul pasti nular dong. Oke. Lagi nih ya. Boleh juga tuh dia untuk hype berikutnya. Idenya ya. Mitos dan fakta. Bener nggak sih kalau main, kan sekarang banyak tuh orang main HP apa segala macam, itu bisa ada efek sama fisiologis kita. Kita bisa muntah apa segala macam. Bener nggak dengan main HP kelamaan? Oh iya. Gimana tuh? Pernah ada yang datang ke gue ya, ibu-ibu bawa anaknya, cewek, masih remaja gitu. Tolong dok, ini anak saya muntah-muntah melulu gitu. Ya kan? Kenapa muntah? Muntah-muntah karena mungkin ngeliat HP gitu, tapi emaknya ngirain anaknya hamil gitu. Tapi kenapa ke dokter mata? Nggak ngerti gue. Anaknya ngira, ibunya ngira anaknya. Iya, ibu ini Dibawa keluar. Iya. Terus, tuh kan, dia bilang ini gara-gara lewat HP kebanyakan. Terus manangnya bilang, tuh kan mah nggak hamil kata mah. Katanya, anaknya sama emak. Makanya terus marah, kenapa kamu nggak hamil? Iya, itu sebenarnya gini, di depan komputer, di depan gadget ya, kelamaan itu mata kita itu ngedip itu 1 menit itu bisa 15 kali, 16 kali per menit. Kalau depan gadget itu turun jadi 5 kali per menit. Jadi mata lebih kering ya. Terus leher juga karena gini terlalu dekat dan lain sebagainya. Dan akomodasi mata tuh kan kenceng banget ya, depan itu nggak berhenti. Ya udah. Tapi sampai muntah juga ini juga ya, ngeri juga ya. Maksudnya gue baru tahu loh efek dari baca begituan, nonton begituan. Apalagi orang itu baca tweet gue yang nggak lucu gitu, baca Makin muntah ya. makin muntah. Nah, lagi ya. Mitos atau fakta? Buta warna bisa disembuhkan? Buta warna itu ada yang disebabkan oleh genetik turunan, ya. Ada yang disebabkan oleh obat. Nah, yang bisa Mana bisa obat bikin buta warna? bisa ada obat TBC. Obat tuberkulosis. Obat tuberkulosis itu ada yang bisa buat buta color blindness. Color blindness ya. Jadi kalau yang gitu-gitu sih mungkin bisa ya obatnya di stop gitu bisa. Tapi kalau misalnya Buta warna dari lahir? buta warna memang udah dari lahir ya nggak bisa. Bahkan ada ibu-ibu yang datang, ibu-ibunya terlalu obsesi banget anaknya supaya masuk polisi. Ibunya pengen anaknya masuk polisi. Masuk polisi kalau nggak salah ya. Itu kan harus ada tes buta warna. Iya. Tes buta warna kan lihat-lihat angka-angka dengan warna yang amburadul di dalam. Oh, yang 25, ini ya? 35. Bulat-bulat tapi nyaru cuma dibedain sama warna itu kan. Nah, terus? Nah itu namanya isyarat tes. Jadi anaknya nggak bisa lihat 25, gua kasih tunjuk. Anaknya jawab 57 gitu dengan semangat 45, 57 padahal itu 25. Tapi gitu. dia yakin. Yakin banget anak itu, ya kan? Ibunya udah gregetan di samping gitu. 27 kata ibunya. Ibunya kayak kita lagi ujian terus nyontek gitu kan. 27 gitu. Ibunya yang ngasih tahu ya. Ibunya ngasih contekan. Terus? Ya kan? Terus sampai aku kesel gitu gara-gara kok ibunya ngasih tahu gitu. Akhirnya gue bilang, "Bu, maaf Bu, ini buta warna." "Oh, gini aja deh, Dok. Bukunya saya pinjem, kita ajarin di rumah gitu ya, biar anak saya hafal." Dan lulus tes katanya. "Ya nggak bisa gitu dong, Bu," gitu. Dia pikir ujian buta warna. Iya, makanya. Ujian hafalan deh. Gue nggak ngerti. Makanya ibunya akhirnya gue nasihatin. Iya. Lagi Gitu. ya. Lo makan dulu deh. Iya, Nggak makan makan dari tadi. Iya, ntar Gila, mau seru banget. Nah, kalau kalian
juga punya pertanyaan soal mata, tinggalin aja di komen. Ya, tinggalin aja karena Riva juga nggak mungkin jawab juga karena ini kan direkamnya udah sebelum tayang kan. Jadi emang tinggalin aja. Aku juga punya ini channel YouTube. Oh iya, kalau nggak nanya langsung di channel YouTube Riva aja. Dari Riva Hamzah. Riva Hamzah. Itu apa sehari-hari? Oh, itu edukasi. Oh, edukasi. Lasik itu apa? Bisa nggak lepas kacamata? Apa segala macam di situ ada. Oke, lagi ya. Mitos atau fakta? Jus wortel bisa ngurangin minus? Nggak ada hubungannya. Jadi mata kita minus itu akibat dari sumbu bola mata yang memanjang ke belakang. Sumbu bola mata? Jadi bola mata lu makin panjang. Gitu. Gepeng. Makin lonjong, makin panjang. Emang bisa mata jadi gepeng? Ya memang iya, karena memang kita kan biasanya itu udah mulai stop pertumbuhan itu di bawah 18 tahun, di atas 18 tahun udah stop. Jadi makanya kalau mau dilasik itu di atas 18 tahun itu alasannya. No, karena nggak berubah. Karena nggak berubah lagi gitu. Jadi kalau misalnya di bawah 18 tahun lo mau nggak pakai kacamata terus dioperasi lasik, lo bisa nambah lagi kan, sayang. Nah gitu. Jadi sumbu bola mata makin panjang itu kan anatomis ya. Iya. Lu mau minum wortel, mau minum apapun itu nggak akan bisa bola mata lu ciut lagi gitu. Misalnya lu udah tinggi gitu, gua mau pendek gitu. Kan nggak bisa kan? Mau minum pencet-pencet begini gitu. Supaya pendek kan nggak bisa. Mau minum alpukat sebanyak mungkin juga iya, nggak bisa, ya? nggak ngaruh gitu. Oh. Jadi ya. Jadi ini jus wortel diminum itu nggak ada efeknya sama bola mata lu jadi lebih tidak gepeng gitu ya? Jadi nggak ada hubungannya minum jus wortel banyak-banyak supaya minus nggak nambah atau berkurang. Itu nggak ada. Oke, ini pemahaman gue ya. Jadi kalau mata minus itu kan, ini kan boleh matanya ini ya. Terus habis itu kan gepeng kan. Berarti cahayanya nggak sampai ke retina dong. Betul. Jadi gara-gara itu buram. Buram. Nah, oke. Pertanyaannya adalah, kalau plus Kebalikan. matanya jadi matanya jadi gini dong. Nggak, memang dia matanya kecil ya. Itu namanya hipermetropia. Jadi plus itu ada dua. Plus buram jauh atau plus buramnya deket, plus baca. Jadi plus ada dua. Iya. Jadi selama ini yang orang tua ada, yang orang tua. Nah, itu plus dekat. Jadi untuk dekat baca nggak bisa baca. Untuk baca itu beda lagi. Itu lensanya itu biasanya kita kan udah nggak bisa itu ya. Ya dia akomodasinya juga udah kurang gitu. Jadi ya itu karena di atas 40 tahun biasanya. Lu udah plus belum? Mahal banget. Oke. Ya maklum lah, om sudah ya. Sudah om jadi ya harus pakai kacamata ya, plus udah. memang udah. Pasrah ya? Pasrah. Karena lu juga umur 40 tahun juga harus pakai kacamata. Semua orang gitu ya? Semua. Oke, lagi ya. Ini menarik banget sih. Mitos atau fakta? Kelamaan baca di ruangan gelap, main komputer, nggak sampai buta sih. Ada loh artikel yang bilang sampai buta. Oh ya? Bilangnya gimana? Apa? Katanya membaca dengan kepala miring gitu ya di tempat gelap, membaca HP gitu di tempat gelap bisa menyebabkan kebutaan. Kalau itu sih memang harus butuh penelitian ya, bukan gara-gara 1-2 orang yang mengalami kebutaan itu udah dianggap semua rata semua bakalan gitu, nggak bisa. Tapi emang ada kasus di mana orang tidur miring dan dia buta? Dengarnya sih ada, cuma belum baca banget ya. Cuma ya itu. Oke, kalau gitu lihat artikelnya sekilas aja, kemarin nggak sempat baca. Nah, bener, mitos atau fakta yang mau gue tanyain tadi, kalau baca di tempat gelap setiap hari, main komputer, itu bisa minus. Matanya jadi min. Kan biasanya kayak yang anak ibu minus ya? Iya, soalnya dia kutu buku sih, suka baca tiap malam. Termasuk gue kan pas kecil, itu pakai kacamata dari kelas 3 SD. Dan waktu itu sebagai anak-anak nggak keren. Ya kan? Apalagi dulu zaman gue itu kacamatanya ada talinya tuh nggak, yang dikalungin, yang dibeliin sama ibu, sama Hello Kitty lagi nggak, sampingnya nggak? Pakai tali. Terus Sanrio gitu. Sama bunga bakung gitu. Jadi gitu ya. Nah, pertanyaan dan nyokap gue termasuk waktu itu bilang, kamu sih suka baca gitu, makanya bokap gue juga bilang, makanya jangan pernah baca di tempat yang gelap. Gitu. Emang bener? Jadi gini, minus itu terjadi akibat genetik, lingkungan, atau gabungan antara keduanya. Tapi apa hubungannya lingkungan dengan menyebabkan bola mata gepeng? Lu kan ngeliat dekat nih dulu, ya. Jadi akhirnya bola mata itu menyesuaikan dari titik fokus lu gitu. Jadi akhirnya ya memanjang. Nah itu lingkungan gitu ya. Jadi membaca dekat, kelamaan ya, maksa bacanya gelap-gelapan segala macam, itu akan menyebabkan minus ya. Tapi pada saat lu usia pertumbuhan. Which is di bawah, which is gue ngomongnya kayak ini ya.
Kayak mbak-mbak selatan gitu yang ngomong-ngomong dikit-dikit. Kayak cewek-cewek PS. Cewek-cewek sensi. Ya, jadi itu dia akibat sampai mana tadi? Ya pokoknya jadi minus. Fokusnya Jadi fokus. dipaksain. Iya, jadi akhirnya begitu. Jadi ya itu mempengaruhi sangat. Ya, jadi makanya makin kalau punya anak makin nih, banyak nih yang minus. Kalau punya anak supaya dia nggak minus gimana? Ya. Jangan baca buku. Boleh lah baca buku. Cuma gini, memang susah ya. Gadget itu memang nggak boleh loh. Untuk anak-anak di bawah 2 tahun itu gadget nggak boleh. Malah anak-anak sekarang kan ibu-ibu supaya anaknya rewel lagi makan malam gitu ya ditaruh iPad disuruh nonton nih gitu. Terakhir ibunya sendiri yang nyuruh anaknya pakai kacamata kan. Iya. Karena ya begitu. Tapi kan ada YouTube buat anak-anak yang lucu-lucu gitu-gitu. Ya tetap aja matanya ngeliat deket gitu. Iya. Tapi emang bener ya sekarang itu pertumbuhan orang pakai kacamata tuh lebih pesat ya. Lebih pesat. Bahkan ada artikel ya katanya tahun 2025 hampir semua manusia di dunia ini pakai kacamata. Serius? Ya, nggak tahu itu masih nggak tahu ya. Oke. Artikel. Nah dari gue udah habis nih. Lu ada nggak yang mau lu lurusin? Mitos dan fakta soal mata. Apa ya? Kayaknya tadi udah dibahas semua. Yang penting-pentingnya udah dibahas semua sih itu. Oke. Apa ya? Lo pribadi kenapa mau jadi dokter mata? Di antara spesialis yang lain? Iya, jadi waktu gua koas, gue jujur sebelum masuk koas itu bukan koas, sebelum belajar mata, gue lihat, aduh mata kan kecil nih, mata kecil pasti ilmunya juga gampang gitu ya, gampang. Gitu. Ternyata saudara-saudara, begitu masuk ilmu kesehatan mata itu ribet dan sulitnya minta ampun. Oh ya? Kayak lu tadi baru tahu penyakit, ada satu lagi penyakit kan ya? Macular hole. Ya. Gitu ya. Jadi yang selama ini orang tahu belekan, katarak, glaukoma gitu doang. Tapi banyak banget penyakit-penyakit mata itu yang wah aneh-aneh dan sering ketemu. Gitu. Jadi itu yang membuat aku tuh tertarik sama ilmu mata. Itu satu. Terus teknologi operasinya, canggih microsurgery, ya kan? Dan gue nggak suka ngeliat darah banyak-banyak gitu. Oh dulu gara-gara nggak suka lihat darah makanya masuk jadi dokter mata. Iya, gue kalau udah ngeliat darah yang muncul-muncul gitu, gue panik. Jadi makanya di mata nggak ada dong? Nggak. Di operasi gitu. Oh, kecuali kalau operasi tumor mata, ya. Gitu Oh ya. Iya? Ada tumor mata? Ada. Jadi ada tumor di dalam bola matanya? Atau? Ada. Di dalam bola mata ada tumor? Oh my god, ih serem banget ya. Retinoblastoma salah satunya. Apa itu? Itu apa? Tumor primer ganas pada anak kecil. Oh. Yang pertama ngeliatnya kayak cat's eye, kayak mata kucing. Di center, mam, itu adik kecil matanya satu bersinar deh kayak kucing. Kayak kucing yang kalau malam-malam lu center pakai mobil, pakai. Itu kalau ngeliat mata orang gitu maksudnya? Gitu, tring gitu. Kalau dia ngeliat mata orang seperti di center gitu ya. Oh, kalau di center. Di center gitu. Oh, karena ada tumor di dalamnya, yang ngeliat putih itu tumornya. Oh my god. Yang semenjak gua kenal lo nih ya, gue jadi tahu nih. Dan menurut gua aneh. Kita udah lama lo kenal. Oh iya, lama banget ya. Lama banget. Berapa tahun? 5-6 ada nggak? Wait, lebih 2007 kita kenal. Udah 10 tahun ya? 10 tahun. Ore, anniversary ini 10 tahun. Iya. Berarti umur lo masih 30. Jangan buka rahasia dong. Anyway, iya jadi tahu nih. Pertama, gue baru tahu. Ternyata retina bisa copot. Iya. Hah? Dan lo spesialisnya itu kan sekarang, dokter mata spesialis retina gitu ya? Gimana caranya retina kan di belakang mata sini kan? Iya. Dia copot. Ibaratnya kalau retina itu ya, mata kita itu kelapa, retina itu putihnya. Bukan. Abang jual kelapa. Jauh banget. Itu analogi macam apa? Bayangin, retina nih kelapa. Retina ya. Mata itu kelapa, retina itu abang-abang. Retina yang jualan bola mata. Retina yang ngejual mata lo. Gimana ceritanya? Oke, ya dia adalah ya jadi dia itu daging yang putihnya itu. Jadi attach gitu ya. Oh, nempel pada bola. Ya, sementara di belakang doang atau di dalam? Ya, di dalam, di dalam bola mata. Jadi itu ibaratnya layar bioskopnya mata kita gitu. Sinar masuk akan diterima oleh retina. Yang ditampilkan terbalik itu. Dan akan ditransfer ke otak. Oke. Gitu ya, melalui saraf. Nah, itu harusnya nempel. Oke. Karena makanan itu dari bawah gitu.
Makanan maksudnya? Yang ngasih makan retina itu di bawah. Di bawah lapisan retina itu. Oh, ada Namanya koroid. Iya. Ada yang membuat retina itu sehat. Bagaimana kalau misalnya dia nggak dapat nutrisi dari makanan yang di bawah itu lepas? Oh, jadi karena dia nggak dapat gizi? Bukan. Jadi awal mulanya retina itu sobek. Karena minus tinggi adalah resiko tinggi lepas saraf mata. Karena dia lonjong. Iya. Jadi stretch. Retinanya tipis. Tipis, sobek karena mata kita isinya dalamnya jelly, ya. Dan jelly itu masuk ke dalam rongga yang robek itu akan melepaskan. Jadi kayak wallpaper ngeletek. Oh, karena basah gitu ya? Masuk ke dalam gitu. Klek, ya udah kan nggak dapat makanan tuh retinanya. Akhirnya ya memang kalau rusak. Dan copot gitu. Penglihatan selaput itu copot. Di dalam mata. Terus jadi apa? Hitam buta? Enggak. Iya, butaan. Makanya gejala-gejalanya yang pertama tuh kayak ngeliat banyak floaters, floaters kan, tahu, yang ngeliat ke kiri ke kiri gitu ya. Iya. Ini biasanya kalau ada yang kayak gini nih, ada yang komen di YouTube, biasanya kayak yang aku punya, apakah retina aku akan copot? Itu pasti biasanya gitu loh nanti. Kayak bayang-bayang hitam gitu ya. Pasti banyak juga. Aku melihat bayang-bayang mantan, apakah itu retina copot? Bukan. Mantannya di sini. Enggak. Jadi yang bayang-bayang hitam itu ada ngikut dan banyak. Ya, floater. Terus ada kilatan kayak bleach, kayak lu difoto sama paparazzi padahal lu bukan artis, bukan apa kan. Tiba-tiba siapa sih yang motoin gue gitu. Padahal itu kayak kilat cup gitu, ya. Terus yang paling parah itu ada kayak layar hitam ketutup gitu. Kayak tirai hitam menutupin mata lu. Jadi kayak setengah ketutup gitu. Itu ciri-ciri itu gejalanya. Oke, kalau misalnya berarti penyebabnya itu kan karena dia stretch. Trauma juga bisa ya? Dia dipukul atau apa? Bisa. Kena pukulan itu bisa ya? Bisa. Nah, kalau udah lepas? Segera operasi. Nggak ada jalan lain. Bisa nggak ada obat sembuh, tetes, nggak ada obat makan. Gini, 100% kalau udah sembuh. ngomongin retina, kita nggak bisa ngomongin sembuh kayak operasi katarak yang hari ini dioperasi, besoknya bisa lihat jelas. Nggak bisa. Ya, karena retina itu tujuan dari operasi retina adalah untuk menempelkan kembali retina ke tempatnya gitu. Bukan memulihkan penglihatan. Jadi itu nanti kalau misalnya progresnya baik dan dia cepat dilakukan tindakan, kemungkinan ada pertumbuhan naik penglihatannya. Tapi kalau misalnya udah kelamaan, biarin aja deh, masih ada mata satunya gitu. Tiba-tiba mata satunya nggak kenal lagi, gimana ya? Nah, gitu ya. Akhirnya ya buram dua-duanya. Dan kalau misalnya pun dioperasi, yang udah ablasi retina itu, ya penglihatan nggak mungkin lah sampai, jarang lah ya, sampai 100% lagi tuh sangat jarang gitu. Pasti ada lah efeknya gitu. Wah, ini bukan yang mau nakut-nakutin ya? Bukan. Ini edukasi ya? Iya benar. Supaya kalau terjadi. Supaya kalau misalnya kamu nih yang terutama di atas -3 itu kunjungi dokter mata ya, at least ya kalau misalnya nggak ada masalah ya setahun sekali atau 2 kali setahun. Di atas untuk dicek retinanya. Gitu. Gue -4 lagi dulu. Memang harus dicek retina loh, Dit. Makanya ingat nggak lu waktu sebelum lasik lu dicek, ditetesin mata, pupil lu lebar, terus ada dokter yang ngeliatin. Nah itu. Oh wow. Iya. Jadi kalau tipis, kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan akan lepas, dokternya akan melaser daerah yang robek itu, dikelilingin sama laser supaya kuat. Gimana cara ngelasernya? Itu kan di dalam mata. Bisa laser tembus ke dalam mata. Wow. Keren kan dokter mata? Yoi. Mainannya laser. Yoi, serem juga sih. Kayak Star Wars gitu. Wadaw. Terakhir nih, ya. Tips supaya mata sehat. Oke, kunjungi dokter mata. Setahun 2 kali atau at least setahun sekali lah ya kamu. Tapi kalau misalnya kamu pakai kacamata, memang sebaiknya tiap 6 bulan karena biar dilihat apakah memang minus kamu bertambah atau enggak. Gitu. Terus kalau misalnya kamu di depan gadget kelamaan, di depan HP, di depan laptop kelamaan, ya sebaiknya 30 menit atau misalnya gini, 20-20-20 vision. Jadi setiap 20 menit di depan komputer, istirahatin mata sekitar 20 detik, ya, melihat jarak 20 kaki atau 6 meter gitu. Oh, jadi dia nulis biar relax matanya. Jadi jangan kalau nggak relax gitu. Apa yang terjadi? Pusing, muntah yang kayak tadi. Gitu ya. Gitu. Lalu? Ya itu, jadi kalau misalnya matanya masih berair, terus panas, sakit, itu kunjungi dokter. Mungkin dokternya akan memberikan obat pelembab mata, obat tetes pelembab mata, supaya dia lebih nyaman lagi belajar atau buat tugas. Oke. Ada apa-apa gitu. Langsung bawa ke dokter mata ya? Jangan pernah sepele sama mata, walaupun mata kamu burem gitu ya. Masih ada satu kok, gitu itu nggak boleh ya. Sebaiknya memang
kalau misalnya kamu punya ada gangguan mata gitu ya, ada penglihatan kamu agak terganggu, segera datang ke dokter. Jadi jangan ini, karena bisa aja penyakit kamu itu permanen. Wadaw, itu terakhirnya serem banget. Jadi jangan sampai gitu. Oke. Biar ditolong. Nah itu dia. Gitu ya. Gua terpaksa mengakhiri video ini karena gua udah kelar makan, tapi Riva belum. Gue makan lagi nanti. Lo kalau makan emang dikit apa lagi diet? Gini, gue kalau makan dari kecil, gue harus nonton film kartun. Supaya? Jadi film kartun itu kan setengah jam. Jadi begitu habis film kartun, makanan gue habis gitu. Oh. Jadi gue makan setengah jam. Jadi lo udah biasa dengan durasi selama itu? Serius? Sampai sekarang? Kebiasaan pelan gitu ya? Iya. Jadi kalau lagi jam makan siang di JEC? Oh itu harus cepet, itu nggak bisa. Lu mau dilempar kursi sama pasien. Lama banget dokternya. Ya udah, kita biarkan Riva menghabiskan makanannya dengan tenang. Terima kasih semua yang udah nonton. Sampai jumpa kembali di Buka Yuk berikutnya. Dadah.